Selamat pagi, saya Emanuela Erina Wididarasti dengan NIM 1921141163 akan mempresentasikan mengenai pertumbuhan perekonomian Indonesia untuk memenuhi tugas UTS Perekonomian Indonesia. Hal yang akan saya bahas kali ini adalah ada 3 hal. Yang pertama mengenai teori, yang kedua mengenai data-data terbaru tahun 2019-2020, serta prospeknya pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan perekonomian yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah teori mengenai pertumbuhan ekonomi, stabilitas perekonomian, ketenagakerjaan, dan neraca pembayaran beserta indikatornya. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Ukuran atau indikator pertumbuhan ekonomi yang pertama, persentase pertumbuhan total PDB atau GDP, persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDP, yang ketiga, persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDP sisi pengeluaran. Yang keempat, nilai pendapatan per kapita. Yang kelima, proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial. Produk domestik bruto ekonomi mengukur total nilai tambah, total pendapatan, dan total pengeluaran dalam perekonomian. PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari seberapa baik kinerja perekonomian. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah satu-satunya penentu terpenting dari kesejahteraan ekonomi warga suatu negara. Selanjutnya, stabilitas perekonomian. Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, misalnya antara permintaan domestik dengan keluaran nasional, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi. Hubungan tersebut tidak selalu harus dalam keseimbangan yang tepat. Ketidakseimbangan fiskal dan neraca pembayaran misalnya tetap berjalan dengan stabilitas ekonomi asalkan dapat dibiayai secara berkesinambungan. Untuk indikator-indikator pendukungnya antara lain dari sisi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga rata-rata. Selanjutnya yaitu mengenai ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan adalah ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Penduduk usia kerja atau disebut tenaga kerja adalah mereka yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan sendiri atau masyarakat, walaupun tidak ada permintaan kerja. Dilihat dari usia, yang disebut tenaga kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas. Berdasarkan kegiatan utamanya, mereka yang tergolong sebagai penduduk usia kerja ini terdiri dari dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Selanjutnya, mereka yang tergolong sebagai angkatan kerja juga dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang dikategorikan sebagai penduduk yang bekerja dan yang menganggur atau pengangguran terbuka. Selanjutnya adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain. Menurut Balance of Payment Manual yang diterbitkan oleh IMF, definisi neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk suatu negara dan penduduk luar negeri untuk suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Untuk indikatornya, sebagaimana umumnya penyusunan statistik neraca pembayaran di negara lain, statistik NPI dibuat dengan
Tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya yang dengan negara lain. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar. Yang keenam, sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Serta yang ketujuh, sebagai sumber data penyusunan statistik neraca nasional. Yang selanjutnya yang akan saya bahas mengenai data-data terbaru tahun 2019-2020 dan prospeknya pada tahun 2021. Yang pertama mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 diukur berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta rupiah atau 3.911,7 US dollar. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019 dari sisi produksi. Kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan penggudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen yang terkontraksi terdalam sebesar 7,7%. Sementara impor barang dan jasa merupakan faktor pengurang kontraksi sebesar 14,71%. Untuk pada tahun 2020, prospek pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2021 kemungkinan hanya akan tumbuh antara 1,7% sampai 2,5%. Selanjutnya, mengenai stabilitas perekonomian Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar minus 3,49%, membaik dari triwulan sebelumnya yang sebesar minus 5,32%. Hal ini menunjukkan proses pemulihan dan pembalikan arah aktivitas ekonomi nasional menuju zona positif. Sementara itu, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh mencapai 4,8 sampai 5,8%. Stabilitas makroekonomi terjaga dengan inflasi yang akan terkendali sesuai dengan sasaran. 3, kurang lebih 1%, surplus neraca pembayaran didukung defisit transaksi berjalan yang rendah di sekitar 1 sampai 2% PDB, serta pertumbuhan DPK dan kredit yang masing-masing meningkat ke sekitar 7 sampai 9% pada tahun 2021. Selanjutnya, mengenai ketenagakerjaan. Pada tahun 2019 dan 2020. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang. Naik 2,36 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2019. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja. Terdapat 29,12 juta orang atau 14,28% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 yaitu 2,56 juta orang. Bukan angkatan kerja karena COVID-19 sekitar 0,76 juta orang. Sementara tidak bekerja karena COVID-19 1,77 juta orang. Dan penduduk kerja yang mengalami pengangguran jam kerja karena COVID-19 yaitu 24,03 juta orang. Sementara itu, jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 139,81 juta orang, naik 1,59 juta orang dibandingkan Agustus 2020. Terdapat 19,10 juta orang atau 9,3% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 yaitu 1,62 juta orang, bukan angkatan kerja karena COVID-19
sekitar 0,65 juta orang, sementara tidak bekerja karena COVID-19 1,11 juta orang. Dan penduduk bekerja yang mengalami pengangguran jam kerja karena COVID-19 yaitu 15,72 juta orang. Selanjutnya yaitu mengenai neraca pembayaran. Neraca pembayaran Indonesia surplus 2,6 miliar US dollar sepanjang 2020. Perkembangan tersebut didorong oleh penurunan defisit transaksi berjalan serta surplus transaksi modal dan finansial. Neraca transaksi berjalan pada 2020 tercatat defisit sebesar 4,7 miliar US dollar atau minus 0,4% dari produk domestik bruto. Capaian tersebut jauh menurun dari defisit sebesar 30,3 miliar US dollar atau minus 2,7% dari PDB pada tahun 2019. Lalu selanjutnya, neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan tetap baik, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Hal ini ditopang oleh perekonomian global yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari perakiraan, meskipun dengan proses pemulihan global yang tidak merata antar negara. Selain itu, kinerja NPI juga ditopang oleh perbaikan ekonomi domestik yang terus berlangsung, terutama didukung oleh pembaikannya kinerja ekspor dan belanja fiskal. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai perkembangan perekonomian di Indonesia. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta rupiah atau 3.911,7 US dollar. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha, transportasi, dan penggudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,7%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang kontraksi sebesar 14,71%. Ekonomi Indonesia pada triwulan 4 tahun 2020 terdapat triwulan 4 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan penggudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 13,52%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,15%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 27,15%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51%. Sementara itu, Bank Indonesia merevisi atas perakiraan pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 menjadi 5,8% dari sebelumnya sebesar 5,7%.
Volume perdagangan dan harga komoditas dunia juga diperkirakan lebih tinggi, sehingga mendukung perbaikan kinerja ekspor negara berkembang, termasuk di Indonesia. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global meningkat didorong oleh kekhawatiran pasar terhadap peningkatan penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap prospek ekonomi dunia, serta antisipasi terhadap rencana kebijakan pengeluaran stimulus moneter. Kondisi tersebut mendorong pengalihan aliran modal kepada aset keuangan yang dianggap aman, sehingga mengakibatkan terbesarnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara berkembang termasuk di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.